dari penggugat ini minta fotokopi, hanya fotokopi ya. Jadi tidak seperti yang diberitakan itu akte, tapi fotokopi akte kematian. Kan hanya sederhana akte kematian. Dan bagi keluarga namanya ibunya memiliki itu kan satu hal yang wajar. Itulah itu dari perjanjian. Memang perjanjian ini bukan perjanjian tertulis. Pasal 1320 KUH Perdata itu tidak mengatur perjanjian itu harus tertulis. Tapi dari situ tadi itulah perjanjian. Nah, beberapa waktu kemudian tergugat ini datang, tapi justru meminta saja tanpa menyerahkan fotokopi akte fotokopi itu. Ya, dari pihak penggugat keberatan. Pada dasarnya siap menyerahkan, tapi hanya meminta fotokopi, sederhana itu. Hanya 100 rupiah lah kira-kira. Nah, terus akhirnya kan ya karena nggak membawa fotokopi akte itu, maka kemudian dari pihak penggugat tidak menyerahkan itu. Selang beberapa waktu kemudian justru malah tiba-tiba dilaporkan ada panggilan polisi gitu, panggilan polisi. Nah, dituduh menggelapkan. Kemudian saya proses itu. Memang penggugat ini pada perkara pidana yang dilaporkan itu tidak menggunakan pengacara. Tidak menggunakan pengacara, tidak ada penasihat hukum yang menasihati sebaiknya bagaimana. Dan ini kan perkaranya perkara sederhana. Kalau yang diminta itu, kalau saya waktu itu sudah jadi penasihat hukumnya, sudahlah, tidak usah minta fotokopinya, aslinya aja kita bisa meminta sebagai keluarga meminta ke salinan asli, nanti bisa minta ke yang tidak berbuat seperti ini. Jadi gugatan ini adalah untuk mendudukan perkara. Perkara ini adalah perkara wan prestasi. Ini perkara perdata, bukan perkara pidana. Maka sesuai dengan subjeknya sama. Kalau di dalam perkara pidana pelapornya adalah menantunya itu, dalam perkara ini yang perkara perdata dia sebagai tergugat. Nah, dalam perkara pidana Ibu Yeni sebagai terlapor, dalam perkara ini sebagai penggugat. Objeknya sebagai penggugat. Objeknya sama, yaitu tentang fotokopi akte itu dan cincin itu. Penetapan tersangka itu, makanya kemudian kita pada hari ini akhirnya kita bisa menggugat dan pada hari ini sudah disidangkan, kami menggugat dan sudah dipersidangkan dengan perkara nomor 70 garing PDT.B garing 2023 garing PN JPG untuk mendudukan perkara yang sesungguhnya. Pak, kok tidak ditempuh dengan cara peradilan? Karena kalau pra peradilan ranahnya bukan ini, maka kemudian kami menggunakan memilih jalur ini untuk agar ini menjadi terang benderang perkara ini. Ini dibuktikan dulu tentang beban prestasi itu. Perdatanya itu. Di Perma nomor 1 tahun 56 membuka peluang untuk itu. Jadi ketika perkara pidana itu sedang dalam pemeriksaan di mana aja, baik di kepolisian, bahkan di pengadilan. Ketika ada perkara hal itu menyangkut tentang hak keperdataan seorang, maka perkara perdatanya harus dapat didahulukan. Ini ada rekening punyanya Mas Broto. Nah, rekening ini untuk menampung bantuan dari Tekno dan keluarga besarnya. Bukan hanya Tekno itu setiap bulan bantu terus, karena itu amanah dari bapaknya Tekno untuk dibantu. Terus dengan yang lain-lainnya dibantu. Jumlahnya cukup besar, ratusan juta. Kita punya print out-nya semua. Kita punya print out-nya. Rekening korannya kita punya.
Nah, itulah yang digunakan untuk membiayai pengobatannya sih. Ya benar bahwa istrinya juga ikut membantu. Berapa jumlah istrinya membantu, berapa jumlah dari keluarganya Tekno melalui rekening tadi, itu kita ada. Berapa jumlahnya yang digunakan? Detailnya saya nanti. Nah, itu atas rekening atas nama Mendiang. Mendiang Subroto. Ada nggak Pak transaksi uang itu keluar setelah Subroto meninggal? Betul. Karena ini suami saya yang meninggal, seharusnya yang lebih berhak itu adalah pasangannya. Ya, dalam hal ini Ini berita terbaru dari SIPP-nya Pengadilan Negeri Jombang itu ada gugatan dari Ibu Yeni Sulistiawati kepada Ibu Diana soal wan prestasi. Dan ada turut tergugat di situ adalah Kapolri, Kapolda atau jajaran kepolisian. Tanggapan dari pihak tergugat seperti apa? Oke, gugatan ini bagi saya selaku tergugat mewakili Diana, ini merupakan surprise bagi kami bahwa kepolisian tergugat atau turut tergugat dalam perkara wan prestasi. Setelah kami pelajari juga kaitan dengan dalil-dalilnya yang pada poinnya meminta akte kematian. Kaitan dengan gugatan tersebut, yang jelas saya sebagai tergugat mewakili Bu Diana, kami akan membuktikan bahwa apa yang mereka minta itu bisa kami bantah melalui pembuktian. Oke. Wan prestasi itu gugatan perdata Pak ya. Maksudnya kalau kita berbicara dengan wan prestasi ada perjanjian atau ada semacam tulis hitam di atas putih. Itu apakah ada seperti itu? Kalau perjanjiannya itu seperti apa? Sepengetahuan saya berdasarkan keterangan dari klien saya bahwa apa yang mereka sampaikan itu tidak ada suatu bukti perjanjian tertulis pun mereka juga mengiyakan karena mereka menyampaikan bahwa itu kalau kita ngomong wan prestasi itu harusnya memang harus ada perjanjian yang dilanggar. Dilanggar itu harus dapat dibuktikan melanggarnya bagaimana, kemudian pernah tidak melakukan somasi. Kalau hal-hal tersebut tidak dilakukan, saya rasa gugatan itu patut ditolak. Jadi dari pihak Diana tidak mengiyakan adanya perjanjian atau apapun yang dilanggar itu Pak? Atau gimana? Yang jelas permintaan terhadap akte kematian itu pernah disampaikan kepada klien saya Bu Diana. Tetapi itu setelah Bu Diana meminta beberapa barang peninggalan dari uang. Dan menurut pendapat kami itu tidak bisa dikategorikan sebagai suatu perjanjian. Karena yang namanya janji jika dilanggar itu harus ada peringatan. Tapi hal-hal tersebut tidak pernah dilakukan. Tapi saya tidak mau mendahului pengadilan, biarlah nanti pengadilan yang membuktikan. Kira-kira kalau kita bicara tentang
pasal itu yang dapat disangkutin gitu loh Pak. Maksudnya yang jadi pijakan pasal itu apa? Dan itu apakah kuat? Tadi dia sekilas saya membaca ada pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Memang 1320 itu hanya memuat sahnya suatu perjanjian. Tetapi dalam suatu gugatan hubungan prestasi itu juga ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dulu sebelum melakukan gugatan. Tanpa syarat-syarat itu dipenuhi, gugatan itu saya rasa patut ditolak. Tapi ini dari versi Bapak. Ya, itu dari versi saya. Pak, kira-kira seurgen apa sih Pak? Maksudnya kan kita tahu bahwa ini saat ini ada di tahanan seperti itu. Urgensinya seperti apa? Kalau dari kacamata Bapak meminta akte kematian, apakah sepenting itu atau seperti apa? Kalau pendapat saya selaku pribadi itu kalau Bu Yeni di dalam penjara harusnya yang diprioritaskan adalah bagaimana sesegera mungkin untuk dapat menangguhkan atau mengeluarkan diri. Itu yang paling penting, bukan malah kematian. Tetapi seseorang kan boleh berpendapat, mungkin dari kuasanya dia punya pendapat yang lain. Tapi saya yang paling penting kalau orang sudah di dalam penjara, kalau bisa tangguhkan, bebaskan, itu yang paling penting. Balik lagi ke akta kematian tadi Pak. Sebenarnya akta kematian itu hanya siapa? Soal akta kematian, Setahu saya, secara hukum seharusnya kematian yang berhak untuk memiliki akte kematian itu adalah pasangan. Jadi dalam hal ini, karena ini suami saya yang meninggal, seharusnya yang lebih berhak itu adalah pasangannya. Ya dalam hal ini, bagaimana kalau menurut Pak Andri secara dari kacamata hukum? Ya, saya sependapat. Jadi akte kematian siapa yang paling berhak? Jika seorang itu mempunyai pasangan, maka adalah pasangan tersebut. Tetapi jika dia masih single, ya orang tuanya yang berhak. Nah, apakah Subroto itu masih single? ya. Terus kita agak flashback dikit. Maksudnya awal mula kasus ini sebenarnya seperti apa? Apakah karena ada pidana masuk, terus habis itu masih diungkit-ungkit lagi di awal dulu kasusnya seperti apa? Apa hanya karena cincin atau seperti apa? Oke. Kalau berbicara membahas awal mula, sebenarnya sih kasus cincin itu bukan yang utama juga. Sebenarnya yang lebih utama itu adalah sikap dan tindakan mereka yang dimulai dari fitnah-fitnah yang diucapkan, dimulai dari adanya pembunuhan, penyekapan, penganiayaan dan lain sebagainya. Itu Tudingan, fitnah, ya, fitnah yang dimulai dari situ. Dan sebelumnya lagi itu dimulai dengan perampasan hak. Perampasan hak, saya sebagai istri, nah itu kan hak-haknya sudah dirampas di situ. Lalu dilanjutkan lagi dengan adanya fitnah itu dan dilanjutkan lagi hingga almarhum sudah meninggal pun, dan masih ada juga ungkapan dari pihak keluarga kalau nggak kawin nggak mati. Dan juga yang lebih fakta lagi menurut saya secara tradisi Tionghoa adalah tidak dicantumkannya nama saya di batu nisan. Nah itu kan Cina ya bahasa kami dulu adalah bongpai ya. Nah itu kan secara adat, kalau ini secara adat ya, secara adat istiadat ya, itu adalah suatu penghinaan yang
lumayan yang luar biasa lah. Jadi dimulai dari situ, lalu adanya laporan secara ini disclaimer ya, kita lanjutkan. Kita di sini, saya tidak akan memihak kepada siapapun karena saya berdasarkan fakta. Kembali, kalau ada pertanyaan, kok tega mertua sampai dilaporkan, sampai ditahan, sampai saat ini motivasinya apa melakukan laporan itu? Sebenarnya ini bukan masalah tega atau tidak. Namun setelah almarhum meninggal, beberapa bulan kemudian kan saya juga sudah datang secara baik-baik dengan beberapa orang sebagai saksi untuk meminta secara baik-baik pula atas barang-barang almarhum. Barang-barangnya juga sebenarnya HP, KTP, dan cincin kawin sepasang ya, dan cincin yang pemberian kedua orang tua, hanya itu. Dan permintaan saya tidak ditanggapi secara maksimal. Sebaliknya mereka meminta akte kematian. Nah, dari situ adanya maki-maki, adanya fitnah dan lain sebagainya. Jadi kami melaporkan secara hukum pada pihak yang berwajib. Jadi ada juga tekanan secara mental. Iya, karena fitnah itu bahkan sudah disebarluaskan selain di antara keluarga mereka, juga di kolega, di komunitas, dan di komunitas mereka masing-masing. Artinya ada nama baik Ya, diganggu atau pasti. Jadi bahkan beberapa orang itu bertanya kepada pihak keluarga saya bahwa apa betul memang almarhum ini dibunuh, dianiaya dan lain sebagainya. Ya memang seperti itu. Dan langkah yang saya lakukan dengan melaporkan ke pihak yang berwajib ini adalah untuk menguak fakta yang sebenarnya di balik meninggalnya suami, dan fakta yang sebenarnya kenapa suami bisa sampai meninggal, lalu mencari keadilan dan mengembalikan nama baik keluarga besar pihak saya. Kembali ke Pak Andri. Pak Andri ini orang atau publik melihat seolah-olah ada keluarga yang berseteru menggunakan hukum. Maksudnya ada satu di pihak satunya melaporkan soal pidana, pihak yang dilaporkan dia menggugat secara perdata. Ini akan seperti apa Pak nantinya? Apakah ada ujung-ujungnya nanti ada kata perdamaian atau seperti apa Pak? Ini publik melihatnya kayak saling lapor-laporan seperti itu. Jadi gini, proses ini menjadi menarik bagi saya. Dari yang saya melakukan, kemudian mungkin saya bisa merubah dari pihak sana melakukan gugatan. Ya, gugatan. Bukan melaporkan, Ya. Melakukan gugatan terhadap tuntutan suatu hal, yaitu warga. Jadi saya juga mengamati pengunjung yang luar biasa banyak, mereka antusias juga. Pengunjung persidangan tadi saya amati antusias, bahkan saya sempat bertanya kepada mereka, kenapa kok mau lihat sidang ini? Jadi semakin menarik gitu kan? Mereka mengatakan biar tahu fakta yang sesungguhnya. Padahal sidang hari ini adalah sidang perdata, bukan menceritakan perkara pidana. Kalau mereka berharap perkara yang disaksikan adalah perkara pidana tentang Yeni atau tentang Pak Tikno, sidangnya belum mulai, kan gitu. Jadi
Jadi ini mungkin banyak orang yang salah persepsi. Tadi itu sidang perdata itu apa yang dia minta berdasarkan bukti-bukti dia. Dia tadi minta dalil tentang prestasi, yang isinya tentang akta kematian. Dan di sana juga yang menjadi menarik bagi saya, polisi pun ikut tergugat, turut tergugat, polisi sebagai turut tergugat di sana. Saya juga heran, polisi punya janji apa itu mereka itu menjadi turut. Kalau itu untuk memberikan perkara kok saya rasa jauh ya. Tapi saya menghormati apa yang mereka lakukan, karena semua orang punya hak sama di mata hukum. Dan jika memang, kembali ke pertanyaan tadi, jika memang cara musyawarah baik-baik itu sudah tidak dapat dilakukan atau sudah beberapa kali gagal, terutama kasus dia ini ya, sudah di kepolisian sudah 5 kali mediasi gagal, itu ya memang satu-satunya untuk menurut keadilan adalah dengan jalur hukum. Terima kasih. Ya, terima kasih.